Shalom, welcome to Ibadah Healing Kids Online Gereja Healing Service Sorong. Ayo kita lihat panduan dalam beribadah. 1. Teman-teman harus mandi dan berpakaian yang sopan. Semuanya sudah harus cantik dan tampan ya. 2. Ketika ibadah berlangsung, teman-teman tidak boleh makan atau bermain. 3. Bagi teman-teman yang bisa membaca, boleh menyiapkan Alkitab ya. 4. Jika teman-teman ibadah dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus pasti senang. 5. Supaya teman-teman tidak sendiri, teman-teman boleh minta papa mama untuk menemani. Selamat beribadah teman-teman. The Year of New Paradigm. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat ke-21. Ada teman-teman nih. Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Aha. Nah teman-teman, kali ini teman-teman bersama Kakak Abi. Tapi kok ada yang kurang ya? Siapa ya? Oh iya, Kakak Astrid. Kita panggil sama-sama ya. Kakak Astrid, ibadah yuk. Nah teman-teman, kali ini teman-teman bersama Kakak Abi dan Kakak Astrid. Nah teman-teman, sekarang kita akan memperkatakan Mazmur 91 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Sudah dapat? Sama-sama ya. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berada di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup pada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab.
Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kumenangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikan pujian beliau Tuhan. Nah teman-teman, sekarang kita akan berdoa. Kakak Abi minta teman-teman sikap doanya ya. Mari kita sikap doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, berdoa Tuhan untuk ibadah ini Tuhan, yang mengucapkan Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhir. Berakhirnya ibadah ini Tuhan, supaya Engkau memakai Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Haleluya, haleluya. Amin. Berikan pujian mulia buat Tuhan. Nah teman-teman, sekarang Kakak Abi minta teman-teman semua bangkit berdiri. Kita akan memberkatakan restorasi Pondok Daud. Sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Berikan pujian beri buat Tuhan. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk dalam pujian. Teman-teman, kita mempergunakan kaki kita, tangan kita untuk memuji Tuhan ya teman-teman. Sama-sama ya teman-teman. Dengan terus semangat ya teman-teman. Nah teman-teman, kayaknya kalian di rumah masih lemas-lemas deh. Coba
kita sama-sama akan masuk dalam penyembahan yang akan dibawakan oleh Bunda Enda. Selamat menyembah Tuhan teman-teman semuanya. Ya teman-teman, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan masuk di dalam penyembahan. Bunda minta semuanya dipersilakan duduk kembali dan siapkan hati kita, dan kita akan masuk di dalam penyembahan. Ya, Bunda minta semuanya lipat tangan, tutup mata dan siapkan hati kita. Ya, haleluya. Terima kasih. Selamanya
Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan sebab Engkau baik atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Bapa, sekarang kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami mohon daripada-Mu ya Tuhan, Engkau urapilah kami dengan hikmat yang ada bagi kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang dituturkan oleh hamba-Mu Tuhan, biarlah semua itu mau jatuh di dalam hati kita menjadi tanah yang subur Tuhan, sehingga kami mau mendengarkan firman Tuhan. Dan bukan kami mau mendengar saja, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Nah teman-teman, tadi kita sudah menyembah Tuhan. Sekarang kita akan masuk di dalam ayat hafalan. Ya teman-teman, kita akan masuk di dalam ayat hafalan kita yang terdapat di dalam kitab Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Yang demikian firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Sekali lagi ya teman-teman, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sebenarnya teman-teman, ayat hafalan kita sekarang kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Kakak Jessica. Ya, selamat menikmati berkat Tuhan. Shalom teman-teman, apa kabar nih? Pastinya dahsyat, luar biasa. Yes. Aha. Nah teman-teman, sebelum kita masuk dalam firman kita akan flashback dulu. Kira-kira teman-teman masih ingat tidak firman Tuhan minggu kemarin apa? Benar, firman Tuhan minggu kemarin adalah Yunus yang memiliki kesimpulan kita harus bersaksi bagi semua orang. Nah, ayo sama-sama kita masuk di firman minggu ini ya. Firman Tuhan kita diambil dari Kejadian 15, Ibrani 11, dan Roma 4. Ayo sama-sama kita mulai ya. Nah teman-teman, kita tahu ya, Rasul Paulus sebelumnya adalah seorang yang suka menyakiti umat Tuhan. Tetapi ia pun ditangkap Tuhan dan akhirnya bertobat dan diampuni oleh Tuhan. Dan Rasul Paulus sendiri sangat semangat dalam mengikut Tuhan. Dan ia pun menulis surat sampai tak terhingga orang-orangnya. Sampai kita sendiri pun tidak dapat menghitungnya. Dan dalam suratnya itu, ia memberikan kepada orang-orang, ia mengingatkan tentang Abraham. Abraham yang sangat setia dan memiliki iman dan percaya kepada Tuhan. Kira-kira kenapa ya Rasul Paulus mengingatkan kita tentang Abraham ini? Sama-sama kita cari tahu ya. Nah teman-teman, Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa lewat keturunannya akan ada bangsa yang besar. Dan oleh karena itu, Tuhan meminta Abraham untuk pergi meninggalkan rumahnya. Dan teman-teman tahu, Abraham pun pergi beserta istrinya. Padahal kalau kita pikirkan, mungkin di sana akan ada tantangan seperti mungkin di perjalanan mereka akan kelaparan, atau mungkin masalah keluarga, atau mungkin ada musuh yang menghampiri mereka. Tetapi teman-teman tahu, Abraham tetap setia kepada Tuhan dan tetap melakukan perintah Tuhan.
Tuhan juga berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan sebanyak bintang-bintang di langit, bahkan sebanyak pasir-pasir di pantai. Coba teman-teman bayangkan, sebanyak apa itu? Kita sendiri kan gak bisa menghitung jumlah pasir di pantai. Segenggam aja mungkin ada lebih dari 1000. Tapi di saat usianya yang setua ini kira-kira mampu gak ya? Tapi kembali lagi, Abraham itu tetap percaya. Dia yakin bahwa Tuhan pasti menepati janjinya. Allah senang dengan Abraham. Bahkan nih teman-teman, Allah gak malu ketika dipanggil sebagai Allahnya Abraham. Ya wajar banget lah. Kan Abraham itu adalah orang yang taat, orang yang percaya kepada Tuhan, dan orang yang sangat beriman. Kira-kira kita bisa gak ya jadi seperti Abraham? Lagi-lagi Abraham tetap percaya pada janji Tuhan. Ketika usianya sudah tua dan istrinya juga sudah tidak dapat melahirkan, dan Allah berjanji akan memberikannya seorang anak, ia tetap percaya teman-teman. Bahkan ia yakin Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Bukankah Abraham ini sangat beriman? Abraham percaya dengan segenap hidupnya bahwa janji Allah pasti akan tergenapi. Entah itu janji lewat keturunannya akan ada bangsa yang besar, ataupun janji dia akan memiliki keturunan, ataupun janji dia akan tiba di tanah Kanaan, ataupun janji lewat keturunannya Mesias akan lahir. Dan benar, semuanya terjadi. Kita dapat melihat bahwa Abraham, akhirnya lewat keturunan Abraham ada bangsa yang besar, bangsa Israel. Lalu Abraham juga memiliki anak, Ishak. Dan kita dapat melihat bahwa bangsa Israel pun dapat masuk ke tanah Kanaan. Dan kita juga tahu bahwa garis keturunan Abraham, Mesias lahir, yaitu Yesus Kristus. Nah, kita telah selesai dengan cerita kita. Sekarang kita akan masuk dalam kesimpulan. Kira-kira apa ya yang bisa kita dapat dalam kisah ini? Kalau yang kakak dapat, kita harus seperti Abraham teman-teman. Kita harus beriman. Meskipun hal itu belum terjadi, tapi kita harus percaya kepada Tuhan. Dan dengan sungguh-sungguh bahwa hal itu pasti akan terjadi. Nah, sampai di sini saja ya teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Dah. Selamat malam. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan ibadah. Sebelum itu kita mau berdoa dulu ya teman-teman. Kakak Abi minta teman-teman tutup mata, lipat tangan, kita sama-sama mau berdoa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk kota Sorong Tuhan. Tuhan berkati kota Sorong Tuhan, agar kota Sorong Tuhan menjadi kota berkat Tuhan, bukan menjadi kota bajingan, malah menjadi kota berkat bagimu Tuhan. Tuhan berkati juga Tuhan anak-anak di kota Sorong Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, jagai dan lindungi mereka Tuhan. Tuhan, pulihkanlah kota Sorong Tuhan agar menjadi kota berkat bagimu Tuhan, dan bisa membagikan firman Tuhan kepada kota-kota yang lain Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi negeri kami, bangsa Indonesia Tuhan. Bagi pemimpin-pemimpinnya Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau memberikan hikmat Tuhan, biarlah mereka Engkau tuntun terus Tuhan. Kami juga berdoa bagi generasi Yeremia Tuhan, biarlah tumbuh Tuhan anak-anak yang berkata bila ya itu ya, dan tidak bila itu tidak Tuhan. Kami percaya Tuhan bangsa Indonesia akan dipulihkan Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia dapat berdampak bagi negara-negara lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama kami berdoa ya Tuhan, bagi setiap bangsa Tuhan, Engkau berkati setiap bangsa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, setiap para pemimpin bangsa-bangsa ya Tuhan, Engkau berikan mereka hutang-hutang Tuhan, Engkau curahkan bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka memimpin setiap bangsa-bangsa ya Tuhan. Biar sistem pemerintahan Engkau berkati, biarlah setiap apa yang sistem pemerintahan mereka, biarlah semua itu berasal daripada Engkau Tuhan. Bapa di dalam
dimenangkan dan banyak jiwa-jiwa dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap hamba Tuhan yang ada di bangsa-bangsa, biarlah lewat hamba Tuhan ini ya Tuhan kami percaya Tuhan jiwa-jiwa yang ada di bangsa-bangsa ini ya Tuhan Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semua itu untuk hormat dan kemuliaan nama Bapa di surga. Kami juga tahu berdoa ya Tuhan bagi bangsa Israel Tuhan, kami mengangkat tangan bagi bangsa Israel. Biarlah Engkau berkati bangsa Israel di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pulihkan bangsa Israel di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan orang yang berkati bangsa Israel akan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan bangsa Israel Mazmur 91 ayat 1 sampai 2 genapi bagi bangsa Israel di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga kami berdoa menyerahkan bangsa-bangsa ini di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh rangkaian ibadah kami pada hari ini Tuhan. Dari pujian, penyembahan hingga firman yang disampaikan Tuhan. Berkati setiap pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Biarlah apa yang diberikan Tuhan semuanya tulus dari hati dan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Seberapa banyak Tuhan yang mendengarkan pujian penyembahan Tuhan. Biarlah ada pemulihan, kemenangan dan pertobatan terjadi atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan firman yang telah disampaikan Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu ini mereka mendengar, mereka melihat Tuhan apa yang mereka dapat hari ini Tuhan tertanam dalam hati mereka Tuhan. Biarlah mereka menjadi anak yang mempunyai iman percaya yang teguh di dalam Engkau Tuhan seperti Abraham Tuhan. Kami akan percaya Tuhan segala sesuatu yang terjadi mereka semakin lebih lagi Tuhan mengasihi Engkau Tuhan. Keluarga mereka Engkau berkati, masa depan mereka Engkau berkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Nah teman-teman, sekarang tiba saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Bunda mengajak teman-teman semua membuka tangan, mengarahkan hati dan pikiran teman-teman semua kepada Tuhan. Karena pagi hari ini kita akan menerima berkat Tuhan dan Tuhan sendiri yang akan memberkati kita semua. Buka tangannya, tutup matanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan selalu ada dalam langkah hidup teman-teman semua dari sekarang hingga nanti, hingga Maranatha datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah beribadah pagi hari ini, sama-sama kita katakan amin. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan ibadah kita pagi hari ini. Kita semua yang bertugas hari ini mengucapkan Selamat hari Minggu.